yang menjadi dua anak, kebetulan dua anak yang jadi itu sangat disayangkan sekali ya. Nah, ini apa itu namanya kejadiannya? Kalau bisnya itu sudah bermasalah dari awal, kenapa dilanjutkan? Jadi gini Pak, saya tadi sempat baca. Ternyata bis ini itu operasional pertamanya itu tahun 2006. bisnya tahun Bisnya 2006. itu beroperasi pertama itu tahun 2000. Ini saya nggak mendiskreditkan wilayah, saya nggak mendiskreditkan keyakinan, saya nggak mendiskreditkan agama atau nggak apapun ya ini ya. Ini saya disclaimer dulu. Nah, tapi gini, kalau anak-anak itu kunjungan industri ke Bali, itu salah satu tempat yang dikunjungi itu adalah pasti pabrik pembuatan berbali. Berbali itu kan minuman keras, Pak. Ya, balik lagi bareng kita di PTN bersama guru baru. Guru baru yang baru. Guru baru nggak baru ini Pak Wawan Setiawan. Saya pernah nongol loh juga di Kapan? Pernah? Enggak, yang di film itu kan ada. Oh iya deh, oh iya. Tapi kan kalau PTN pertama. PTN pertama. Masuk di PTN. Gimana kabarnya Pak Wawan? Oke, yang pertama adalah kita mengucapkan selamat hari Jumat. Selamat hari Jumat. So asik banget. Ya tadi Pak, emang kita harus so asik. Dan buat yang cowok-cowok, silakan boleh Jumatan dulu. Kita recordnya udah Jumatan. Udah Jumatan. Untuk yang waktu Indonesia lain. Dan tidak mengurangi rasa hormat, kita juga berbelasungkawa terhadap korban kecelakaan bis. Betul sekali. Jadi kemarin kita dapat informasi. Ya, dapat cerita, terus viral juga di medsos itu. Sangat viral sekali. Sangat menjadi pukulan telak buat dunia pendidikan. Sebenarnya lebih ke bukan cuma dia. Apa ya? Intinya kita berbelasungkawa terhadap semua korban di kejadian itu. Dan ya kebetulan kita hari ini kita mengangkat itu karena ini itu kan kejadiannya kan dari kejadiannya kan sekolah mengadakan itu bukan study tour ya, itu acara pelepasan siswa kelulusan ya. Ya, tapi untuk agenda sekolahnya itu tertulisnya study tour. Oh gitu, ya, tulisannya study tour, ya, dikemas study tour, kemasan study tour, terus malah terjadi kecelakaan itu tadi. Nah, kita di sini ya tanpa mengurangi rasa hormat dan belasungkawanya, kita lebih membahas ke masalah kan itu kan kesalahan teknis, ya kan? Itu kesalahan teknis yang berhubungan dengan kondisi bis yang tidak layak, yang infonya seperti itu. Dan kita nggak pernah tahu itu sekolah saat mengadakan itu objektifnya apa gitu. Kita nggak pernah tahu, kita nggak bisa menjudge di situ karena kita nggak pernah tahu saat sekolah mengadakan itu objektifnya dari sekolah itu apa kan gitu. Nah, yang kita mungkin lebih ingin bahas adalah kenapa itu dari yang malah jadi dari satu kejadian, memang mungkin ini bukan kejadian pertama ya, tapi kenapa dari kejadian ini malah yang disoroti malah study tour dilarang. Terus ya, habis ini kita breakdown. Nah, terus yang kedua yang mungkin lebih parah lagi adalah caci maki pada profesi guru. Muncul juga karena kejadian ini, padahal nggak ada hubungannya. Padahal kejadian ini kan murni event sekolah itu kan, tapi kenapa beloknya ke arah caci maki pada profesi guru itu? Banyak yang komplain di situ. Oke, mungkin kita bisa mulai dari breakdown dari awal gitu.
kejadiannya bagaimana? Mungkin bisa diceritakan Pak yang ngikuti lah. Ini kebetulan Pak Wan yang Saya kebetulan mengikuti cerita. Bisa diceritakan Pak dari awal Pak? jadi sebentar. Ini saya lupa soalnya nama sekolahnya itu agak unik Pak. Sebentar. Tapi memang apa namanya? Yang kita tahu kan apa namanya? Kalau dari awal cerita. Oh iya, nama sekolahnya itu SMK Lingga Bencana ya. SMK Lingga Bencana Desa bukan. Jadi ini ceritanya itu seperti yang sudah diutarakan Randy tadi. Ya mungkin kalau ceritanya mungkin mereka udah pada tahu Ya. semua, tapi saya malah belum tahu, saya malah pengen tahu Ini itu. awalnya itu seperti perpisahan kelas 12-nya. Jadi pelepasan kelas 12. Acaranya ini setelah pelepasan kelas 12 kan Nah. serentak kan Pak. Ya. Pengambilan pengumuman. Hmm. Setelah pengambilan pengumuman itu kalau nggak salah itu kayak mengadakan pelepasan sendiri internalnya kelas 12. Tapi Itu tetap semua di bawah. jurusan di kelas 12 atau Wah, itu kurang tahu Pak. Nggak tahu Tapi, ya? tapi intinya itu kan seperti acara pelepasan, tapi dikemas dalam nama study tour. Study Entah tour. nanti tujuannya mereka itu seperti study tour atau cuma piknik aja, itu tidak dijelaskan secara rinci dalam beritanya. Nah kebetulan pas ini emang faktor kendaraannya Pak. Kalau faktor kendaraannya itu karena awalnya itu memang dikeluhkan sama siswa. Kendaraannya kok dapetnya kayak gini. bisnya Baik- jelek itu? Ya, Kayak bannya- gini itu bagaimana itu? Soalnya Ya. saya nggak lihat bagian dalamnya. Kalau bagian Katanya luar, bannya itu udah aus, kemudian lampunya itu tidak nyala dengan terang, tidak seterang, ya pokoknya tidak standar. Pak. oh gitu. Dikeluhkan awalnya Walaupun memang- mungkin kalau sekilas dari sisa-sisa ini masih kelihatan Ya. masih lumayan gitu ya. awalnya Tapi memang dikeluhkan sama siswa itu. ternyata lebih parah dari yang kita lihat Ya. ini kondisinya ya. Nah, usut punya usut, ternyata sekolah ini emang sekolah yang diperuntukkan untuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Bawah. Bahkan juga ada cerita Pak, ini saya baca-baca itu, Ya. bahkan ada siswa yang demi ikut study tour ini, beberapa anak itu rela jadi kuli pasir. Oh gitu. Iya. Memang bayarnya berapa? Wah, itu kurang tahu Pak. Tapi katanya memang ya kalau kelas menengah ke bawah kan mungkin Ya uang 100.000 aja Ya, uang itu 100.000. sangat. Oke. daripada mau membebani orang tua, Ya akhirnya mereka mereka lebih baik. bekerja secara mandiri. Ya. Terus ya akhirnya terjadi tragedi Itu termasuk korban nggak itu yang jadi kulit? korban. Termasuk korban Karena meninggal? orang tuanya intinya protes. Itu termasuk korban meninggal atau korban? Oh, Yang jadi dua anak, kebetulan dua anak yang jadi wow, kuli pasir. itu sangat disayangkan sekali ya. Iya. Nah, ini apa itu namanya kejadiannya itu? Kalau bisnya itu sudah bermasalah dari awal, kenapa dilanjutkan? Jadi gini Pak, saya tadi sempat baca. Nah, Ternyata bis ini itu operasional pertamanya itu tahun 2006. bisnya tahun Bisnya itu 2006. beroperasi pertama itu tahun 2006 sekarang 2024 itu sudah berapa tahun itu? Bisnya usianya berapa? 2018. 18 tahun. Itu Ya. hampir sama dengan usia kalian ya? Pertama kali itu digunakannya malah di Pak, ternyata di Wonogiri di tempat saya. Oh, berarti Oleh itu PT, kalau ya. nggak salah PT. Ya PT-nya pokoknya di berarti itu aslinya bis akap itu. ya, Antar kota antar provinsi ya. Kalau saya naik bisnya Pak emang udah nggak standar. Emang nggak Emang standar nggak ya. standar. Saya yang pernah naik bis, makanya yang se-PT sama itu, Ya. yang mengeluarkan itu emang nggak standar. Emang nggak standar ya. Ternyata kemudian diambil alih sama PO-nya yang di Depok itu. Jadi Oh, bis, gitu. apa namanya gantinya? Jadi bis Putra. pariwisata gitu. Jadi bis pariwisata Tapi dan memang ternyata udah sangat tidak layak. Kalau operasi Ya. pertamanya aja 2000. Nah, kan itu kan akhirnya masyarakat itu kan dari netizen ya, netizen yang saya baca di komentar-komentar itu kan kebagi dua. ya. Kebagi dua itu ada yang bilang, nah itu kan kesalahan PO-nya, kenapa yang disalahkan itu gurunya kan gitu. Tapi ada yang bilang loh, lah gurunya kan yang merencanakan kegiatan, masa nggak dicek itu bisnya. Nah itu kan jadi ya karena kita nggak di sana ya, kita bukan bagian dari tim yang kita bukan bagian dari kegiatan itu, kita kan nggak bisa langsung, oh ini yang salah gurunya, ini yang salah PO-nya, ini yang salah nah itu gimana gitu. Menurut seharusnya yang ada mungkin ada info juga tentang itu, ada klarifikasi atau bagaimana? Kalau sebenarnya ya Pak, saya dapat infonya malah pihak sekolah itu malah seperti enggan memberikan keterangan lebih lanjut. Oh ya ada berita, Karena ada yang kayaknya protes mereka- ditutup ya. itu ya? Karena mereka lebih ya masa sekolah kan juga otomatis berduka kan. Iya. Ya, masa berduka masih mau
melahirkan. Dan sebenarnya dari pihak yayasan ya Pak, bukan pihak sekolahnya itu sudah bertanggung jawab dengan cara memberikan tanah wakaf untuk memakamkan ke-11 anak. Oh gitu. Dari pihak yayasannya sudah bertanggung jawab. Tapi kalau dari pihak sekolahnya memang masih buka terkait dengan kejadian. Tapi kata tanggung jawab untuk orang meninggal itu memang sulit sih. Ya. Itu pertanggungjawaban apapun itu nggak bisa disebut bertanggung jawab karena akan mengembalikan. Jadi ya mungkin istilahnya berbeda ya, bukan bertanggung jawab ya, tapi itu melakukan tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah itu kan gitu. Yang bisa dilakukan lah, bukan ke bertanggung jawab dalam arti ya misalkan kalau ada mobil nabrak ya, kalau kita nyenggol mobil atau kita bertanggung jawabnya kita perbaiki mobilnya gitu, dia bisa dipakai lagi. Atau kalau mobilnya rusak ya kita belikan lagi kan seperti itu. Motor rusak bisa, ini manusia, nyawa manusia tidak bisa dikembalikan lagi melakukan apa yang semestinya iya itu kayaknya kan nggak bisa kan. Nah itu makanya lebih ke apa yang bisa dilakukan. Tapi yayasan kan sudah ada tindakan lah ya, maksudnya nggak benar-benar lepas tangan buh karepmu, mungkin nggak bisa, mungkin nggak cuma memberikan santunan ala kadarnya, tapi benar-benar memberikan penghormatan terakhir kan gitu. Itu sebenarnya udah bagus itu. Berarti ada yang difoto itu mereka dikuburkan itu tanah wakaf itu yang diberikan sama yayasan. Penangkap saya itu kan memang mau disediakan sama yayasan, tapi ada juga keluarga yang mau memakamkannya di tempat lain. Tapi kalau memang tanahnya itu emang udah disediakan, mau dipakai atau tidak ya terserah. Tapi biasanya kan kalau keluarga itu biasanya kan tetap memilih dia dimakamkan di tempat pemakaman di kampungnya atau di tempat. Tapi kayaknya kota itu. Tapi kabarnya banyak dari peserta yang dia anak yatim piatu dan itu gimana itu? Wah, saya sebenarnya belum dapat informasi. Belum dapat info. Yang dapat infonya siapa yang cerita katanya? Oh kamu gimana ceritanya? Apa sekolahnya banyak yang anak adopsi. Oh sekolahnya itu. Sekolahnya banyak yang anak adopsi gitu ya. Itu jurusannya apa tuh itu? SMK katanya. Kalau SMK kan ada jurusannya. SMK. Belum tahu jurusannya apa. SMK Lingga. SMK Lingga itu. Nah itu kan kalau yang jadi perkara lagi selanjutnya adalah dinas pendidikan kita itu suka ya. Nanti saya ngomong ini saya nanti kena penalti di dinas pendidikan karena saya guru juga itu. Maksudnya kita terlalu dikit langsung udah nggak boleh. Padahal yang salah kan bukan ada netizen itu yang ngomong itu seperti ini. Lah kalau kunjungan industri atau study tour itu nggak boleh, ya berarti itu acara lain juga nggak boleh sekalian. Misalkan guru-guru piknik nggak boleh, guru-guru mungkin itu orang-orang dinas itu mau bikin acara studi banding juga nggak boleh. Nah, misalkan semua nggak boleh, semua di tempat di kantornya masing-masing aja, itu kan lucu juga. Kalau ini saya masuk. Nah gimana? Tolong. Kita itu kalau ada masalah itu kita cari itu akar masalah. Ya. Atau yang kita cari itu gimana caranya, pokoknya nggak ada masalah lagi. Betul. Dinas pendidikan itu melakukan hal itu. Mungkin bukan dinas pendidikan yang semua tempat. Karena kan baru ada beberapa yang mengeluarkan statement. Tapi sepertinya bukan dinas pendidikan Pak Kalman. Apa itu? Yang ini yang malah aturannya perda. Peraturan daerah. Udah jadi perda malah. Udah malah ini belum ada 1 minggu kejadian ini perda rilis tidak diperbolehkan mengadakan study tour di luar kota. Di luar kota Depok. Sebaca saya, maksudnya saya dapat informasi itu malah ini perda, bukan peraturan dinas pendidikan. Tapi sedengar saya emang dari daerahnya Depok itu. Nah, kita itu janganlah kalau ada yang sakit, tangan kita sakit jangan dipotong tangannya, diperbaiki yang sakit. Ketika study tour ini atau misal studi banding, studi tour kalau di sini sebenarnya kan program itu kan nggak pernah salah sebenarnya, itu udah ada dari dulu. Tapi hanya memang kejadian mungkin nggak pertama ya, tapi kan maksudnya kalau dengan standar kelayakan kendaraan yang bagus, terus standar
pengemudi yang baik, Iya, profesional. yang profesional. Kalau mungkin safety-nya kan lebih bisa ditingkatkan lagi. Betul. Nah, Terus yang jadi concern harusnya bukan di study tour langsung nggak boleh. kalau langsung di kayak gitu ya Ya mungkin yang harus diperbaiki harusnya peraturan standarisasi kendaraan. standarisasi dari sekolahnya. Nggak lebih, tapi itu kan ada dua masalahnya. Pertama, yang dikomplain adalah study tour-nya sendiri. Itu mau diadakan atau enggak. Yang kedua, yang dikomplain adalah gini, study tour itu dianggap sebagai proyek guru untuk nyari uang. Nah, kalau ini saya sangat Miring, Pak. Itu sangat miring. Tulisan itu muncul tapi soalnya. memang iya karena saya lihat statementnya bukan kejadian. Iya. Karena kalau kejadian kecelakaan ini kita yang bisa kita lakukan kan kita sudah tahu. Tapi yang ada tanggapan miring ini yang mana sih? Ya, Nah, benar. tanggapan miring kepada guru yang menuduhkan kalau ini yang bermasalah ini sebenarnya cuma bagian dari guru cari uang dan lain sebagainya. Kata siapa? Oh, endingnya ditangkap aja juga malah supirnya. Jadi tersangka terus supirnya. Iya sih, Ini maksudnya apakah kita perlu melakukan pendidikan pada netizen? Netizen ini tolong berpikir dengan bijak. Yang jadi masalah di sini bukan study tour. Yang jadi masalah di sini adalah PO-nya, PO. adalah bisnya dan standarisasi dari sana. Kenapa kok udah tahu? Kalaupun itu ada kesalahan guru di situ, kesalahan guru yang saat itu memilih bisnya. Jadi kan itu oknum, bukan sistem dari, Bisa dibilang. ya kan gitu. Maksudnya kan misalkan gini, kemarin waktu yang sempat viral itu SMK atau SMA mana saya lupa, yang dari Bandung, Oh iya. yang ke Bali, Bali. naiknya kereta. Oh, Nah terus gimana? Itu kalau terjadi sesuatu itu mau keretanya disalahkan? gurunya Pak yang disalahkan. Itu gurunya disalahkan. Gurunya yang disalahkan. Itu udah safety loh itu. Misalnya kalau itu sampai ke mana itu namanya, kalau sampai ke Banyuwangi, dari Banyuwangi naik kapal itu, terus habis itu naik bis lagi cuma sebentar lah dari Banyuwangi sampai ke Denpasar gitu. Ya kan nggak ada apa-apa, beruntung nggak ada kejadian apapun. Tapi kalau ada kejadian ini yang jadi salah siapa? Emang terus Intinya kan semuanya salah. Pada Nggak bisa. akhirnya kan kalau kita kembali nyawa manusia itu nggak ada. Ya, Kapan kita meninggal itu nggak ada. Memang benar ada nih. Yang bisa kita lakukan adalah berbelasungkawa, mendoakan dan sebagainya. ya, Bukan malah menyalahkan. Tapi kalau kita menyalahkan itu kan berarti kepala kita mungkin agak rusak. ya. Jadi Menyalahkan semuanya disalahkan. menyalahkan Disalahkan sesuatu. bisa yang- kembali apa? Apa ya bisa kembali? menyalahkan sesuatu yang sebenarnya itu cuman apa itu udah bagian dari tradisi gitu. Sekolah mengadakan kunjungan industri itu tradisi gitu. Terlepas dari ada oknum yang memanfaatkan itu untuk memperkaya diri, itu oknum itu. Kan kita nggak pernah tahu. Misalkan gini, kedepannya bukan terus kunjungan industri atau apa Dharma Wisata study tour itu dihilangkan, enggak, mungkin prosedurnya lebih diperketat di mana sekolah yang mau mengadakan study tour atau kunjungan industri harus mengajukan proposal, enggak cuma ke sekolah, mengajukan proposal ke dinas pendidikan, bukan ke dinas. Jadi dinas kan tahu itu, oh ada kegiatan seperti ini dari SMK atau SMA ini atau SMP atau mana. Nah, dari situ ada verifikasi kelayakannya bagaimana, bisnya bagus enggak. Kan misalkan kalau proposal udah ada foto-fotonya, itu bisnya ini, anunya ini, nanti jalur perjalanannya ini, kira-kira itu bisa di-approve enggak dari dinas pendidikannya. Kalau mungkin wah ini dengan biaya sekian kok dapatnya cuma seperti ini, wah ini ada guru yang main ini, lah baru bisa ditindak di situ. Tapi kalau sesuai dengan proposal, biaya yang dipungut berapa, kegiatannya apa, terus habis itu ternyata oh ini layak gitu, apa harus dilarang gitu kan. Kita kan hidup nggak cuma sebagai siswa kan, kita nggak cuma hidup di kelas kan gitu, kita kan butuh juga wawasan di luar juga. Jadi mungkin dari dinas pendidikan yang mengatur proposalnya harus sampai sini, saya pengen lihat semuanya, transport, logistik, tempat tinggal dan semuanya harus standar dengan nilai yang mereka bayar. Nah, baru approve, baru kegiatannya boleh jalan. Nah, pengawasannya menurut saya harusnya diperketat, bukan
dinas pendidikannya langsung nggak boleh, atau mungkin pemerintah daerahnya langsung tidak boleh. Di sini kita tidak membela, Ya. tapi yang kita bela adalah bagaimana siswa itu mendapatkan hak yang pantas dari apa yang mereka dapat. Kayak mereka itu udah Bayar kan gitu. Sebagainya. Ya kita menjaga juga. Itu sebagai guru gitu. Karena emang itu bagian dari yang namanya pendidikan itu kan nggak cuma di kelas, bukan cuma pelajaran itu. Semua yang ada di sekolah, semua kegiatannya, semua interaksi sosial dan apapun itu dari sekolah itu seharusnya jadi pendidikan juga. Apalagi bisa diangkat dari ini yang bisa diceritakan? Apalagi sih Pak Wawan? Saya bacanya cuma sampai perda itu. Sampai perda ya? Ya, soalnya emang berita yang terakhir sebelum terkabarkan 11, kemarin kan 9. Nambah jadi 11. Berarti ada yang sempat koma, terus sempat dilarikan ke rumah sakit juga. Akhirnya meninggal juga. Akhirnya tetap. Ya, namanya juga musibah. Iya, namanya juga musibah. Ya, kemudian habis itu baru pemerintah daerahnya itu mengeluarkan perda itu nggak dilarang boleh untuk mengadakan study tour yang keluar daerah. Lah, maksudnya kalau study tour itu gini. Ini lucu juga ini Pak. Kalau study tour kita nggak boleh keluar dari daerah, yang mau kita lihat apa? Ya kalau ada di daerahnya sendiri kan kita udah lihat tiap hari tuh ya. Ya ini kalau senangkap saya, Pak. Ini Kalau dari saya baca komentarnya, dan kalau sebagai orang yang pernah di bidang hukum ya, ini sebenarnya bukan solusi. Ini sebenarnya adalah cara agar pembuat aturan itu buat lari dari tanggung jawab. Oh gitu. Karena memang kenapa dilarang? Maksudnya ya seperti yang jenengan sampaikan di awal. Kenapa ya? Kenapa langsung dilarang untuk mengadakan study tour di luar? Apakah jika seandainya nantinya ada kejadian seperti ini tidak mau tanggung jawab? Kan? Iya. Karena saya sendiri itu, walaupun bukan saya ya. Waktu saya SMA itu kan study tour saya SMA di Solo. Study tour saya itu di Bali. Nah, waktu pulang itu ada kejadian di mana bisnya itu kebut-kebutan. Nah, salah satu bis kebetulan bukan bis saya, jadi saya aman itu. Bis yang teman saya itu dia ngelanggar truk, terlalu mepet, akhirnya kesenggol itu. Udah itu kaca samping itu rata semua, kaca samping pecah semua dari depan sampai belakang itu. Tapi bisnya masih berjalan. Nah, saat itu berarti kan kalau ini yang salah PO-nya ini kan gitu. Berarti yang salah supirnya, dia emang nyetirnya ya ugal-ugalan itu tadi, itu yang menyebabkan kejadian itu, kecelakaan itu. Tapi akhirnya dari mana ya, dari Ngawi atau mana itu, dari Ngawi atau dari itu sampai Solo itu, padahal malam hari itu bisnya tanpa kaca itu. Jadi yang di dalam bis itu ya kalau kedinginan enggak sih, ketakutan iya pasti. Bisa dibayangkan itu habis jadi ketemu truk jeruk gitu, kaca itu dari depan sampai belakang itu pecah semua itu kan. Kalau kaca bis kan besar, ini kan kalau keserempet gini kan udah kena semua itu kan. Nah itu dari daerah Ngawi sampai Solo itu, kalau nggak salah Ngawi ya dulu, mereka nggak pakai kaca itu yang kiri itu. Seharusnya yang kiri betul, karena dia ngelanggar gini kan, dia ngelanggar bis. Sorry sebelah kanan karena dia maju terus ketemu bis simpangan, ketemu truk simpangan. Ini kaca yang kanan habis semua itu. Untungnya nggak apa-apa, untungnya teman-teman selamat, maksudnya nggak ada yang kena pecahan kaca langsung yang membuat mereka cedera, nggak untung. Jadi dan begitu sampai sekolah juga itu jadi masalah internal aja. Kebetulan kan tahun itu kan belum ada medsos kayak sekarang, geger nggak ada yang geger sekarang ya, dikit-dikit medsos. Yang dulu malah yang tahun berapa itu saya lupa, yang bisnya kecelakaan atau ngapain itu yang akhirnya terbakar itu, semua penumpangnya meninggal itu, ada itu
Terlalu banyak Pak kasus kecelakaan. Iya, nah karena sebenarnya kan masalahnya kan banyak, nggak cuma satu ini. Iya. Jadi kan yang diperbaiki adalah safety-nya, bukan acara yang dihilangkan. Standarnya itu yang mungkin harusnya ditingkatkan. Karena mosok apa dikit nggak boleh, lama-lama sekolah nggak ada kegiatannya. Iya betul. Dan memang harusnya yang memperbaiki diri itu nggak cuma dari sekolah, juga dari penyedia layanannya. Ya. Itu tadi mau nggak berbenah diri, apa namanya, tetap bersaing dengan PO yang lain, Ya. berbenah diri dengan safety-nya dan lain sebagainya. Kalau semuanya dibebankan pada sekolah atau gurunya dan sebagainya, ya kita menyediakan apa yang ada, cari apa yang ada. Maksudnya nggak, kita tahu kalau apa namanya PO itu kan punya opsi-opsi, tapi setidaknya dengan opsi yang misal ekonomis. Tapi kita nggak pernah tahu ya itu ya. Maksudnya kita nggak pernah tahu siswa itu membayar berapa. Bayar berapa? Ada yang pernah tahu nggak? Siswanya bayar berapa itu? 100 200. Coba dong. Siswanya bayar berapa dan pikniknya kemana gitu. Misalkan itu kan relevan nggak itu? Maksudnya Ya, seperti itu. saya juga penasaran, Pak. Saya cari nggak ketemu. Apa memang Kan kalau- di, apa, Pak? Apa Kalau bayarnya mereka udah layak tapi dapatnya sampah itu, ya itu berarti oke, itu saya bisa bilang gurunya juga salah karena tidak melakukan preventif juga ke muridnya kan. Yang penting dapat kendaraan kan, seperti itu. Padahal kan safety kan juga nomor satu Safety karena nomor hubungannya sama kegiatan bersama kan, apalagi kegiatan sekolah kan. Kita harus jaga siswa-siswa kita agar di perjalanan mulai dari berangkat sampai pulang itu semuanya selamat dan bahagia dan bisa dapat manfaat kan, seperti Tapi itu. PO-nya juga ini Pak, apa? Walaupun apa namanya? Ya, betul. Semurah apapun ya. PO-nya setidaknya juga karena itu hubungannya sama apa itu namanya keselamatan? perusahaan transportasi yang dia itu punya kewajiban untuk keselamatan nomor satu, berarti kan harus jaga juga. 2006 Pak. Per tahun beroperasi 2006 coba. Setelah ditelusur sama dinas perhubungan. Itu sebenarnya kan kalau usia bis itu kan nomor 2 itu, yang nomor 1 kan sebenarnya kan spare part sama Ya, kelayakan treatmentnya, gitu. perawatannya. Treatmentnya spare part sama kelayakan itu nomor 1 itu sebenarnya. Nah dari sini kan berarti kan mungkin gimana kalau anak-anak kalian sebagai siswa itu menginginkan sekolah ini cuma di sekolah aja nggak ngapa-ngapain itu, yang penting di sekolah, atau kalian tetap ingin itu ada kegiatan-kegiatan keluar seperti itu? Tetap ya, tetap pengen keluar ya. Iya, maksudnya gini, kalau maksudnya gini loh, tanggapan terkait atau ini kita nggak bahas tentang keselamatannya ya, kita bahasnya tentang aturannya. Bagaimana sebuah aturan itu membuat kegiatan yang seharusnya itu bagian dari pendidikan, suatu hal yang positif, tiba-tiba dihilangkan hanya karena 1-2 kejadian. Padahal kan yang namanya karya wisata itu kan banyak sekali. Lawang saya aja kalau berangkat sekolah itu hampir tiap hari ketemu bis tulisannya wisata kok. TK mana, SD mana, SMA mana, ya kan? Hampir tiap hari ada kan? Nah, artinya kan dari banyak sekali kegiatan ada 1 atau 2 kejadian ya sebenarnya nggak bisa dibenarkan ya kejadiannya. Kalau bisa ya 0 ya, nggak ada kesalahan apapun ya. Tapi kalau presentasenya kan ya kecil gitu sebenarnya dibandingkan dengan kegiatan itu secara kolektif kan jumlahnya banyak sekali. Nah itu kalau siswa-siswa bagaimana? Kalian memilih untuk tidak ada kegiatan apapun tapi duitnya utuh, atau sekolah itu biar lebih berwarna gitu, ada kegiatan-kegiatan keluar gitu? Ya, ada kegiatan. Tetap ada kegiatan keluar ya. Mungkin cuma di dalam rumah. Ya tetap ada kegiatan ya. Apalagi kalau bisa jauh, kalau anggarannya cukup kan bisa jauh, itu lebih seru lagi. Oh ya, bisa ke Bali gitu ya. Berapa nanti? Kamu ke Bali, bisa sih ke Bali, itu biayanya di pres itu bisa Pak. Pak, Ke Balinya naik kereta Pak. harusnya pembagian kartu ujian aja loh Pak, pasti pada dispensasi. Ini online loh Pak. Oh Nggak iya, apa-apa, nggak apa-apa. nggak apa-apa ya, karena kita juga sekolah yang grade-nya ya menengah ke bawah juga ya. Jadi kan kasus seperti itu sebenarnya juga ada juga ya di sini. Nah,
Ini dari bahas tadi tentang bisnya. Kita bahas tentang peraturan pemerintahnya. Kita bahas tentang oknum-oknum yang terlibat di dalamnya. Lah, sekarang kita mempertanyakan kenapa yang diserang profesi guru? Ya, kesulitannya di sini. Kenapa kok profesi guru itu diserang? Karena yang mengajak Yang bikin project itu gurunya gitu ya. bikin project dan itu guru, dan di situ apa namanya, mungkin dari orang bayarnya segini kok siswanya nggak bayar apa-apa seperti itu. Nah, yang jadi masalah di sini kan ada banyak sebenarnya. Itu oknum kan? Bisa juga oknum, bisa juga memang perspeksi dari siswanya yang kurang tepat. Misal mereka namanya juga study tour. Study tour itu kalau saya ya 60% study, 40% main. Oh gitu. Tapi ya. kalau siswa kan pengennya 100% main. 100% main. 100% enjoy. 60% di sini ya kita ke museum, kita ke tempat-tempat yang memang bermanfaat di situ. Itu dianggapnya nggak seru, nggak asik. Tapi ngomong-ngomong soal kesalahan study tour, itu ada kesalahan yang menurut saya fatal. Tapi terjadi setiap tahun. Gimana? Fatal itu. Jadi gini. Ini saya nggak mendiskreditkan wilayah, saya nggak mendiskreditkan keyakinan, saya nggak mendiskreditkan agama atau nggak apapun ya ini ya. Ini saya disclaimer dulu. Iya. Nah, tapi gini, kalau anak-anak itu kunjungan industri ke Bali, itu salah satu tempat yang dikunjungi itu adalah pasti pabrik pembuatan brem Bali. Terus? Brem Bali itu kan minuman keras, Pak. Apa ya? Saya nggak tahu apa. Brem Bali itu kan minuman keras, Pak. Brem Bali itu bukan brem kotak-kotak yang kita lihat tiap hari yang kayak permen Iya. rasanya agak semeriwing itu bukan, Pak. Brem Bali itu minuman, Pak. Minuman botolan gini namanya Brem Bali itu. Dan kalau kunjungan wisata ke Bali itu salah satu tempat yang dituju adalah ke tempat pabrik pembuatan Brem Bali, dan di situ statusnya adalah sebagai minuman khas tradisional Bali. Lah, padahal boleh juga mungkin. Ya itu Pak salah satu Itu nggak jelas ini. apa mau mengunjungi ke sana. Itu salah satu kalau kita Dharma wisatanya ke Bali dia diikat di kursi itu Pengennya ya. mungkin kecipratan Pak. Nah gitu. Kecipratan brem. Ya. Bukan kecipratan yang tak masuk ke ketong kamu tadi, nak fermentasi sekalian itu. Nah tapi gini maksudnya, saya pernah ke sana itu. Waktu SMP ke Brem Bali juga. Waktu SMA saya ke Brem Bali juga. Saya nggak menyalahkan Brem Balinya ya, karena emang beda. Jadi gini, yang mengharamkan, ini agak menyimpang dikit ya dari konteks ya, yang mengharamkan minuman keras itu kan cuma Islam. Jadi kalau agamanya selain Islam, misalkan Bali itu agama Hindu, ya bukan urusan, ya kan? Kita nggak bisa menyalahkan karena emang kulturnya itu nggak bisa menyalahkan. Tapi saat kita yang Muslim dari Jawa itu ke sana dan salah satu tujuan yang ada tempat seperti itu, padahal satu bis itu sebagian besar Muslim. Nah, itu menurut saya yang salah itu. Dan lebih konyolnya lagi mereka pada beli itu. Mungkin ini Pak, pelajaran yang didapat itu adalah proses fermentasi. Mengajarkan IPA Ya, fermentasi, destilasi, sama penyulingan. Itu Mungkin Pak. tapi seharusnya tidak mengkonsumsi hasil akhir itu kan bukan bagian dari pendidikan itu. Ya itu mungkin niatnya siswa, tapi niatnya guru. Oh gitu. Pengennya mempelajari itu. Nah itu menurut saya lucu juga. Saya SMP ngalami, saya dan itu hal yang lucu juga saya alami di situ lah. Kebetulan kan saya itu kan, yaitu kita kan tim usrek itu. Tim usrek itu pasti duduknya paling belakang lah, nggak ada ceritanya. Kalau tim musrek itu hidupnya di bis itu paling belakang itulah. Saya tim musrek di situ, saya hidupnya paling belakang. Nah, ada teman yang itu Brem Balinya itu nanti kita buka malam ya. Gitu. Saya itu nggak paham itu Brem Bali itu minuman keras itu saya nggak paham. Taunya itu minuman tradisional gitu. Nah, yang dari ada satu kan dibuka tuh dari teman kan, ayo sampai belakang kan gitu.
Udah itu minum kanan kiri sampailah ke saya. Tinggal botol. Wah, saya pengen tahu rasanya kan. Wah, tinggal botol selesai itu, saya nggak jadi minum itu sampai turun. Malamnya kita kan nongkrong itu di hotel itu. Saya lihat keliling itu. Ini teman-teman kok nggak ada yang keluar ya, kita kan rencananya mau main itu. Ini teman-teman kok nggak ada yang keluar habis maghrib itu, kok nggak ada yang keluar dari kamar itu. Saya tanya lah, satu baris itu. Jadi kan dulu kan biasanya kan hotelnya kan ini yang kamar kecil-kecil yang banyak itu satu kamar diisi 6 orang gitu lah itu. Ini teman-teman kok nggak pada keluar ya? Saya tanya itu. Ternyata pada antri ke toilet di ada semua. Jadi sampai jam 8 itu nggak ada yang keluar karena itu ada antri ke toilet di hari semua lah. Setelah jam 8 perutnya enak baru pada keluar. Kacau itu untuk. Nah tapi di sini untungnya saya nggak ikut minum itu. Kalau ikut minum di hari juga saya. Tapi tetap aja maksudnya ada hal yang memang kita perlu perbaiki dalam proses pelaksanaannya, dan guru itu punya peran penting juga untuk pengawasan. Jadi mana aja tuh tempat yang layak untuk dikunjungi, maksudnya tidak melanggar norma, tidak melanggar etika, tidak melanggar apapun ya. Misalkan kalau ke Kuta gitu kan pasti desertnya sore kan, nggak mungkin siang-siang ke Kuta kan. Nanti pemandangannya terlalu banyak nanti. Ya anak-anak kan pengennya siangnya. Anak-anak kan pengennya sorenya. Atau mungkin gurunya juga mau siang. Gurunya sebenarnya juga pengen siang Pak, mungkin Pak. Cuman ya itu tadi kita kan guru Pak, standar moral kan yang utama itu. Jadi ini intinya adalah sebenarnya gurunya itu juga kita juga memperhatikan, kita juga nggak melepaskan. Kenapa misalkan ke Kuta itu kita pilihkan sore, ya kan? Kenapa? Yang pada berjemur sudah pada pulang itu. Jadi pemandangan nggak jelasnya udah mulai. Jadi walaupun kita ke tempat-tempat seperti itu, kita pilihkan waktu di mana itu tidak terlalu mempengaruhi moral juga. Jadi kalau dibilang gurunya itu cuman nyari apa itu namanya senang-senang nyari keuntungan itu enggak lah. Lah yang tadi balik lagi tadi, kenapa profesi guru yang diserang? Padahal kan nggak semua guru itu bagian dari kegiatan-kegiatan seperti itu. Dan masih banyak juga guru yang perhatikan apa namanya ya tadi, perhatikan bagaimana berjalannya kegiatannya, mengawasi siswanya, ya, memastikan siswanya mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan dari study tour itu ya. Dan nggak semua memang betul. Tapi apakah kita akan tetap stuck nih? Nggak semua. Enggak semua. Tapi guru kalau study tour itu, kalau gurunya yang benar loh ya, maksudnya benar-benar dia memperhatikan anak loh ya. Dia waktu study tour itu dia nggak berwisata gitu. Karena dia harus capek. Dia harus memperhatikan setiap anak. Dia harus mengkoordinir mereka. Kalau mereka jalan-jalan itu berapa menit dan harus kumpul di mana berapa menit. Terus habis itu harus memastikan bahwa tidak ada anak yang ketinggalan, tidak ada anak yang bermasalah. Kalau ada anak yang mabuk gimana nanganinya, itu kan ya pusing itu. Di sisi lain siswanya bilang study tour nggak seru, iya, laporan orang tua kayak gitu. Akhirnya ya panjang. Iya. Jadi, mungkin ya saya bilang salah satu contoh kasus yang siswanya pengennya main dan dikira kita menghalangi semua, padahal kan memang agar siswa-siswa itu nggak kehilangan esensinya. Iya. Biar mereka tetap bisa mendapatkan apa yang mereka. Kenapa sih? Sudah 10 menit. Ya berarti habis ini closing aja. Ini tadi soalnya kita ngambil konten pertama ya, jadi nggak sempat dicas atau gimana, tadi baterainya udah habis itu. Oke, berarti untuk penutup aja itu, bagaimana itu Mas Cek? Bagaimana, kenapa guru itu yang profesi kita itu yang profesi itu kan berat itu, berarti semua guru kan dianggap ya menjustifikasi. Misalnya gini lah, banyak guru itu yang memang dia menjadi guru bukan karena
punya idealisme. Ada yang cuman ya karena emang butuh pekerjaan aja. Ada lowongan jadi guru ya jadi guru. Tapi saat dia menjadi guru, dia jadi guru yang bertanggung jawab atau tidak, kan itu individu juga. Nah kan gitu. Jadi bukan semua orang yang jadi guru pasti nakal, semua orang yang jadi guru ya kalau semua guru nakal pendidikan nggak jalan lah pasti. Ya apa jalan ya? Oh atau ini Pak mungkin teori netizen. Kan guru itu profesi yang paling banyak nggak disukai. Pasti kan semua orang kan pernah jadi murid. Ya tapi nggak semua orang pernah jadi guru kan. Mungkin itu Pak, teori netizen Pak. Ya Dan semua orang kan nggak tahu apa ada kebaikan atau keburukan profesi yang supirnya. Next aja kita bisa bercerita sulitnya menjadi guru gitu. Wah itu menarik. Itu nanti kita Sulit Pak. Ini kan kita bisa ngangkat nanti Pak Wawan ini usia apa? 26 ya? 5 Pak. Kok dari tahun kemarin masuk 25 terus Iya, Pak? Pak. Saya belum naik Pak. Usia umur saya belum naik Pak. Oh, ini bentar lagi. Bentar lagi 26. Jadi Saya Pak, kan akhirnya Pak Wawan itu 1 tahun apa 1,5 tahun itu jadi guru? belum ada setengah. Satu seperempat. Nah, 1/4 tahun ya. Untuk dulu waktu pertama kali lihat Pak Wawan itu rambutnya masih hitam itu. Apa iya Pak? Iya. Apa putih Hah? semua. Ya sekarang sudah banyak yang putih itu. Jadi tolonglah ini pekerjaan guru itu bukan pekerjaan yang ringan ya itu. Jadi jangan disalahkan langsung disalahkan guru itu profesi seperti itulah. Jadi kalau bagi kita yang memang benar-benar kita menganggap profesi guru itu sebagai profesi yang mulia gitu, kita menganggap profesi guru itu sebagai perjuangan, sebagai apa perjuangan atau apa itu yang lebih istilahnya itu amanat atau apa-apalah jangan perjuangan ya pengabdian sorry ya itu kita itu jadi guru itu karena kita walaupun saya dulu jadi guru itu karena diminta, jadi cuman karena saya ditawari jadi guru. Tapi begitu jadi guru saya ngelihat guru itu bukan sekedar pekerjaan, guru itu sebuah pengabdian karena apa yang kita sampaikan tidak bisa, apa yang kita mau berikan ke anak tidak bisa dinilai dengan uang, mau dibayar berapapun. Karena objektifnya kita bukan sekedar produk yang mau kita luluskan tapi itu generasi penerus bangsa itu yang kita perjuangkan untuk jadi penerus yang baik. Estafet pengetahuan itu estafetnya itu harus berjalan terus dan fungsi kita adalah itu. Ini Pak Wawan ini juga tiba-tiba diminta juga itu. Apa Pak? Pak Kun ini juga sama, tapi di sini menunjukkan sebuah pengabdian dan itu kita semua sama-sama kita semua di media gitu. Tapi jadi kalau disebut bahwa guru itu ya seperti itulah ya janganlah berat. Gimana Pak? Komentar ya itu tadi itu yang kejadian seperti ini yang dijudge profesi guru itu bercanda nggak itu? Ya kalau saya simpel aja. Maksudnya kalau emang ini salahnya guru dari kejadian ini ya Pak. Kalau yang contohnya salahnya guru. Kalau ini emang salahnya guru, kenapa yang ditangkap bukan guru? Kayak ditangkap supir. Makanya ditetapkan sebagai tersangka jelas-jelas. Iya supirnya. Karena emang kealpaan. Kalau seandainya memang kesalahan guru ya yang berwajib ya Pak. Pasti gurunya juga diikuti. Iya. Tapi kenyataannya tidak Pak. Realitanya tidak. Realitanya tidak. Karena memang ya ini teori netizen. Itu tadi teori netizen kan arahnya ke guru itu bikin event di sekolah itu semuanya objektifnya untuk memperkaya diri gitu kan. Padahal kan nggak seperti itu realitanya itu. Memang ada itu guru memperkaya diri dari kunjungan industri atau karya wisata itu. Kecuali gurunya yang punya IO-nya loh ya. Tapi kemungkinan guru yang jadi IO-nya itu sangat kecil sekali itu. Saya malah nggak pernah lihat itu ada guru yang jadi penyedia layanannya itu. Biasanya kan cuma pesen kan pesen, gitu. Biasa kan ada jasanya sendiri. Ya, guru kan cuma pesen aja biasa. Aku saya buat netizen kalian ada masalah apa sih sama guru kalian dulu? Cerita dulu ke kita, boleh nggak? Komen. Itu bisa komen di bawah itu gurunya seserem apa itu? Apa dulu mungkin gurunya pernah ngapain kalian gitu? Boleh Menurut langsung. saya
cerita di bawah sini, cerita di bawah sini ya. Nanti kolom komentar Depan. terbuka untuk kalian. Kayaknya saya guru olahraga. Pak. hanya karena row depan row belakang sama push up dendam sama gurunya seumur hidup itu. Saya gitu aja. Nah, Kolom komentar terbuka. ya itu Jadi sesi curhat kan. iya. Saya aja pernah dipukuli guru saya sampai jadi legenda di kota Solo aja. Saya biasa aja, malah saya bisa memahami sekarang kok. Ternyata ya ngawur sih, emang ngawur itu, tapi ya bisa dimaklumi lah sekarang setelah saya merasakan jadi guru. Ya, kita langsung semua bisa memaklumi. Oh, biar kok guru ini. Ya, next ya, mungkin Ya. besok minggu depan kita bisa ngangkat lagi tentang sulitnya menjadi guru. Dan mungkin ini apa namanya, pertemuan kita nggak lama-lama. Iya, jadi Berapa juga menit lupa ya? saya. Lupa Ada berapa timer. menit ya? Lupa timernya dari sampean. Hah? Berapa? 48. Oh ya. Oke. Oke, that's it guys. Jadi kalau kalian ada mungkin tanggapan terkait apa yang terjadi saat ini secara keseluruhan tadi yang kita bahas, boleh banget. Kolom komentar terbuka, yang mau curhat tadi boleh. Kolom komentar terbuka. Ya, Terima apa, kasih. apa yang dilakukan guru itu. Terima kasih juga Pak Wawan sudah mau menyempatkan hadir. Ya, Salaman next, dulu Pak. next kita bisa bahas lagi Pak Wan, nanti ikut kita bahas tentang Ini, Pak. sulitnya menjadi guru apa Pak? Ada pembahasan menarik. Apa, Pak? Saya itu baca-baca Pak yang lagi ngehits banget. Apa? Bea cukai. Wah. Oh Iya, iya, sangat next ya menarik. kita bahas bea cukai. Sama yang anu itu jangan lupa itu besok. Yang itu yang kasusnya Fed Cat. tuh Oh, iya. itu kasihan banget loh itu. Iya ya. Tapi maksudnya saya sebagai gamers juga Sebagai gamers kasihan. kan kita gamer semua. Saya Baru sebagai saya gamer pensiunan. Saya pensiunan udah lama ini. Ya yang Allah, ini kasihan masih sekali. aktif ini. Kasihan sekali. Dan kita ketemu lagi di pertemuan Ketemu lagi di selanjutnya. pertemuan Stay selanjutnya. clean and stay healthy. See you guys. Ya.